Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat-sehat. Nah, pembelajaran tematik hari ini yaitu tema 1, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Nah, kada yang dibahas pada pembelajaran hari ini yaitu 3.1 menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulisan. Kemudian 3.1 menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta memelihara kesehatan alat gerak manusia. Kemudian yang ketiga ada 3.1 memahami gambar cerita. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu dengan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Kemudian yang kedua, dengan mengamati, siswa dapat menyebutkan kelainan otot pada manusia. Kemudian yang ketiga, dengan menggambar, siswa dapat menggali informasi dari bacaan untuk dituangkan ke dalam bentuk komiks. Nah, pada pembahasan yang pertama, 3.1, kita akan menentukan ide pokok dari paragraf yang pertama ini. Kita baca dulu paragrafnya. Daerah segitiga Bermuda sangat berbahaya bagi pelayaran dan penerbangan. Kurang lebih 100 pesawat dan kapal laut hilang di daerah ini dan korbannya mencapai lebih dari 1.000 orang. Yang paling mengerikan, kejadian yang dijuluki kuburan Atlantik ini menimpa ekspedisi skuadron ke-19 Amerika. Pada hari Kamis bulan Januari 1945, 5 pesawat tempur jenis TTB-30 Pincher berangkat dari pangkalannya di Fort Lauderdale di wilayah Florida, USA. Nah, kelima pesawat ini bersama awaknya lenyap di balik kabut misterius tanpa meninggalkan jejak sedikit pun di daerah segitiga Bermuda. Nah, ini merupakan paragraf yang pertama. Kita cari dulu kalimat utamanya. Kalimat utamanya berada pada kalimat pertama, yaitu daerah segitiga Bermuda sangat berbahaya bagi pelayaran dan penerbangan. Kita tentukan ide pokoknya. Kita ringkas dari kalimat utama, yaitu bahayanya daerah segitiga Bermuda. Itu merupakan ide pokoknya. Kemudian coba kita bahas lagi paragraf yang kedua. Paragraf yang kedua ini kita baca dulu ya. Selama Mei 2010, Aremania mengumpulkan dana sumbangan. Nah, dana itu digunakan untuk membeli bahan-bahan kebutuhan hidup seperti beras, gula, teh, kopi, mie instan, dan lain-lain. Nah, setelah itu bahan-bahan tersebut mereka bagi-bagikan ke berbagai panti asuhan. Hal itu membuktikan Aremania adalah supporter yang memiliki kepedulian sosial. Nah, kita cari kalimat utamanya di mana? Kalimat utamanya berada pada kalimat yang terakhir. Nah, ini kalimat yang terakhir. Hal itu membuktikan Aremania adalah supporter yang memiliki kepedulian sosial. Nah, kita tentukan ide pokoknya. Nah, ide pokoknya yaitu supporter yang memiliki kepedulian sosial adalah Aremania. Seperti itu ya nak ya, kalimat utamanya diringkas kembali untuk menentukan ide pokok. Kemudian kita akan membahas tentang kelainan dan gangguan pada otot manusia. Yang pertama, tetanus. Nah, tetanus ini merupakan kelainan yang terjadi pada otot yang menyebabkan otot itu menjadi tegang secara terus-menerus. Nah, ini disebabkan karena adanya infeksi bakteri tetanus, yaitu bakterinya bernama Clostridium tetani yang berbentuk basil. Nah, bakteri ini biasanya masuk pada luka yang terdapat dalam tubuh. Nah, ini contoh orang yang sedang mengalami penyakit tetanus. Nah, berawal dari paku yang tertusuk pada kaki. Misalnya paku tersebut berkarat, tertusuk dengan kaki kita. Nah, ini langkah yang pertama, kalian harus cabut dulu paku tersebut, kalian cuci bersih-bersih. Kemudian pertolongan pertamanya masukkan betadin dulu. Nah, untuk lebih cepatnya lagi untuk mengecek apakah tetanus atau tidak, itu kalian harus ke rumah sakit dulu untuk mengecek apakah ada bakteri Clostridium tetaninya ya, untuk mencegah agar kita tidak mengalami penyakit tetanus. Kemudian ada penyakit polio. Nah, penyakit polio ini merupakan kelainan pada otot yang menyebabkan mengecilnya otot karena adanya infeksi virus polio. Nah, lagi-lagi virus. Nah, penyakit ini dapat dicegah dengan memberikan imunisasi polio pada saat kalian bayi. Nah, ini merupakan contoh dari orang yang sedang mengalami penyakit polio, ya, mengecilnya otot, ya, kecil ototnya, jadi kakinya seperti ini. Kemudian sakit pinggang. Nah, sakit pinggang ini sering disebabkan karena
otot-otot di sekitar pinggang itu meregang. Nah, terjadinya peregangan otot biasanya karena mengangkat beban yang terlalu berat atau karena kehamilan atau obesitas. Nah, namun sakit pinggang ini disebabkan oleh penyakit alat dalam di bagian sekitar pinggang. Nah, terdapat perubahan kedudukan tulang pinggang, fraktura, dan infeksi tumor pada tulang pinggang serta tulang selangkangan. Nah, ini merupakan contoh orang yang sedang mengalami sakit pinggang. Ya. Kemudian kram pada otot. Nah, kram ini merupakan kelainan yang terjadi karena kontraksi otot yang terus-menerus, terus bekerja yang terlalu berat sehingga otot mengejang dan terasa sakit. Selain itu, kram juga kerap terjadi karena cuaca yang dingin atau gejala yang tidak seimbang antara air dan ion di dalam tubuh. Nah, ini merupakan contoh dari orang yang sedang mengalami kram otot. Nah, demikian penjelasan Ibu. Selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh Pak Agung. Sampai jumpa lagi. Halo anak-anak, kembali lagi dengan Pak Agung. Nah, anak-anak, Bapak akan meneruskan mengenai penjelasan dari Bu Lisken. Ya, Pak teruskan saja langsung. Yaitu selanjutnya, yakni terkilir. Terkilir yaitu kelainan yang terjadi karena kerja otot antagonis yang menyebabkan gerak kacau pada otot. Hal tersebut membuat ujung tulang tidak kembali pada tempat semula. Ini dia contohnya. Ketika kalian berjalan, nah biasanya melompat, yaitu saat kaki kalian pendaratan tidak pas, ini bisa terkilir ke arah dalam, ya, entah yang kaki kiri atau kanan. Nah, ini mengakibatkan terkilir. Ini nyeri, nak. Nah, membuat ini terbuka. Nah, ini nyeri sekali. Pak Hum pernah sekali, ya. Dan ini sembuhnya agak lama, anak-anak, jika sudah huzur atau tua. Nah, selanjutnya mengenai atrofi otot. Atrofi yaitu kelainan yang terjadi akibat penurunan fungsi otot karena otot mengecil, kehilangan kemampuan untuk berkontraksi. Otot yang mengalami atrofi akan mengalami pengurangan ukuran sampai 25% dari ukuran semula. Atrofi dapat disebabkan oleh penyakit poliomyelitis yang merusakkan syaraf yang mengkoordinasi otot dan keadaan tertentu, misalnya sakit yang membuat seseorang harus istirahat di tempat tidur dalam waktu yang lama. Nah, ini anak-anak contohnya, ya. Ototnya mengecil yang seharusnya itu tidak kecil, ya, yang kita punya. Ini terlihat kurus, tapi harusnya itu tidak sekecil ini. Ini nampak hanya tulang. Nah, selanjutnya mengenai distrofi otot. Kelainan distrofi otot yaitu penyakit kronis pada otot yang terjadi sejak anak-anak diduga merupakan penyakit bawaan atau genetis. Anak-anak, ini adalah contoh penyakit dari distrofi otot. Kita lihat, ini adalah warga negara Indonesia, ya anak-anak, ya. Ini umurnya ini kira-kira belasan tahun, sekolah di SMP ini, ya. Anak-anak, ini distrofi otot yaitu penyakit bawaan lahir. Ya, dari lahir anak ini seperti ini, anak-anak, ya, harus dipapah, ya. Ini berangkat sekolah ini anak ini, ya. Untuk distrofi otot ini tidak mengganggu syaraf otak, ya nak, ya. Ini gerak. Nah, tapi kalau otaknya bisa mengikuti, kalau ototnya tidak bisa kan susah. Nah, yang selanjutnya adalah hernia abdominalis. Hernia yaitu kelainan yang terjadi karena sobeknya dinding otot perut sehingga usus turun ke bawah dan masuk ke dalam rongga perut. Ini contohnya, anak-anak. Ini dinding perut. Nah, ini dinding perut nih. Yang kuning ini dinding perut. Ini usus kalian nih. Jika kalian terkena hernia abdominalis, usus kalian akan keluar. Nah, menjebol dinding ini, dinding bagian merah ini, dan akan keluar. Nampaknya seperti benjolan, ya nak, ya. Selanjutnya adalah kaku leher atau stiff.
Kaku leher terjadi karena adanya peradangan pada otot leher akibat gerakan yang salah atau hentakan secara mendadak. Leher menjadi sakit dan kaku apabila digerakkan. Nah, kaku leher ini biasanya tersentak ya. Misal orang yang suka bermain pencak silat menyentak sini. Nah, ini sakit ini anak-anak dan mengakibatkan bisa stiff kaku leher. Nah, ini ditarik bergerak pun susah. Nah, gitu ya anak-anak. Nah, selanjutnya adalah cara-cara pencegahan kelainan tulang. Untuk menghindari kelainan tulang kaki X, ya kaki itunya X, yang merupakan bawaan sejak lahir, ibu hamil dianjurkan untuk memperbanyak mengonsumsi sayuran dan minuman susu berkalsium. 2. Agar terhindar dari artritis, sebaiknya selalu menjaga metabolisme asam urat dalam tubuh dengan membatasi makanan yang dapat memicu meningkatnya asam urat. Nah, jika orang-orang yang sudah tua itu jika mengkonsumsi banyak kacang-kacangan, nah itu bisa memicu asam urat ya anak-anak ya. Itu buat ilmu kalian jika sudah dewasa nanti. Yang ketiga, agar terhindar dari kelainan lordosis, kifosis, skolosis, sebaiknya melakukan olahraga secara teratur dan menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Misalnya dengan menerapkan posisi duduk yang benar, menyangga tulang belakang dalam keadaan lurus, jangan bungkuk. Ini ya, kalau lordosis kan seperti ini ya. Kalau kifosis, skolosis berbentuk S. Yang selanjutnya adalah agar terhindar dari osteoporosis. Dianjurkan untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium dan diimbangi dengan olahraga yang teratur anak-anak. Nah, ini anak-anak untuk belajar kita ya, osteoporosis. Anak-anak ini dalam masa pertumbuhan. Dalam masa pertumbuhan itu anak-anak sangat baik mengonsumsi susu tinggi kalsium. Nah, itu dapat membantu tulang-tulang kalian tuh padat. Nah, seperti itu anak. Apalagi diimbangi dengan olahraga, maka tubuh kalian yang kecil itu dalam kira-kira 6 bulan itu bisa 3 cm, 4 cm ya. Bagus-bagus tuh 2 cm dalam 6 bulan. Itu sangat bagus anak-anak. Ya, tinggi itu mengaruhi. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah agar terhindar dari rachitis dianjurkan untuk banyak mengonsumsi telur, susu, dan minyak ikan serta berjemur di pagi hari. Nah, anak-anak silakan anak-anak konsumsi telur, susu, dan minyak ikan. Itu sangat membantu dalam tumbuh kembangnya ya. Apalagi minyak ikan sangat baik untuk perkembangan otak kalian ya, untuk belajar ini biar supaya daya tangkapnya cepat. Ya, dari kita belajar mengenai macam-macam penyakit. Nah, penyakit ini ya, kita menuju ke pembelajaran komiknya. Komik dibuat untuk menyampaikan cerita, ciri-cirinya. Kedua, proporsional. Yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan yang mudah dipahami. Nah, yang keempat, dapat bersifat kepahlawanan. Kelima, penggambaran watak secara sederhana. Yang terakhir, mengandung cerita humor untuk menghibur pembaca. Nah, ini adalah ciri-ciri komik. Anak-anak, ciri-ciri komik ada 6. Silahkan anak-anak ingat-ingat. Nah, langkah-langkah membuat komik. Ya. Ingatkah kalian apa itu komik? Komik merupakan cerita bergambar yang dibuat dengan paduan kata-kata yang menghibur pembaca. Langkah-langkah membuat komik sebagai berikut. Menentukan tema dan judul komik. Yang kedua, membuat sketsa. Yang ketiga, memberikan tinta atau inking. Yang keempat, memberikan warna coloring. Yang kelima adalah membuat teks lettering pada komik yang ditulis dalam bentuk balon kata di dekat gambar.
tokoh. Nah, ini adalah cerita atau contohnya juga ya. Ada beberapa tahap nih anak-anak yang harus pahami nih ya. Perhatikan gambar-gambar ini anak-anak. Nah, yang bagian ini disebut skating, pembuatan sketsa. Yang namanya membuat sketsa dalam gambar anak-anak itu harus menggunakan pensil dan mengguratnya dengan pelan-pelan. Jangan ditekan, nanti akan membekas pada gambar. Nah, itu perlu, itu teknik itu anak-anak. Yang selanjutnya adalah pemberian tinta atau inking dan pewarnaan coloring pada sketsa. Nah, jadilah seperti ini anak-anak. Ya. Yang terakhir adalah pemberian teks, percakapan atau lettering. Dalam percakapan anak-anak yang sudah anak-anak buat ini ya, skating ini, anak-anak silahkan boleh menghapus sedikit untuk memasukkan teksnya. Gitu ya. Oke, terima kasih anak-anak sudah mengikuti dan terima kasih juga kepada anak-anak yang sudah mau like, subscribe, dan komen, dan dadah.